arti manu? Arti harfiah dalam bahasa Sanskrit. Manu itu artinya kecerdasan. Berarti manusia itu memang harus memiliki kecerdasan. Jadi kecerdasan itu dalam bahasa Sanskrit manu. Manusia dalam bahasa kita. Dalam bahasa Indonesia manusia. Itu bukti pertama. Minimal kita bisa identifikasi bahwa itu adalah perintah puasa sejak zaman Nabi Nuh atau eranya Manu. Makanya kitab sucinya disebut Manawa Dharma Sastra. Nah, kita masih belum puas dengan itu, Pak Edi. Kita masih penasaran, kenapa Allah menggunakan kata kunci kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah dituliskan bagi ummah sebelumnya kita. Kalau kitab suci Manawa Dharma Sastra itu kan tradisi Arya, ya kan? Sementara tradisi Semitik Timur Tengah ada nggak perintah puasa sebelum risalah Nabi kita Muhammad SAW? Apakah Yahudi ada data itu? Di bawah perintah Nabi Musa ya? Apakah perintahnya pada masa Nabi Musa? Atau Nabi Ibrahim? Atau justru setelah zamannya Nabi Musa? Atau Nabi Ibrahim? Atau Nabi Ibrahim? Nah, itu kan perlu pelacakan. Nah, saya hanya memberikan contoh konkret, tetapi barangkali ini menjadi diskusi lintas agama yang tentu saja ini melibatkan kajian yang lebih intensif, Pak Edi. Saya hanya memberikan semacam clue saja. Maksudnya informasi global. Saya mencoba membaca apa yang tertulis dalam kitab Yeremia. Berarti kalau Yeremia itu kan seorang nabi yang diutus kepada bangsa Israel ketika masa pembuangan. Babel ya? Di Babel. Ya. Dan Babel itu ada kaitan dengan tradisi Arya sebetulnya. Itu perbatasan. Tradisi Arya bagian barat dan tradisi Semitik bagian timur. Itu yang disebut sebagai wilayah melting point ya. Jadi di situ ada wilayah irisan ya. Ada wilayah perbatasan di situ. Nah, kalau kita baca dalam kitab Yeremia, mungkin bisa ditampilkan Pak Edi di situ. Yeremia pasal 36 Pak Edi. Ayat yang ke-9. Yeremia pasal 36 ayat yang ke-9. Yeremia pasal 36 ayat 9. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Nah, perhatikan di situ. Ada sesuatu yang menarik ya. Kitab Yeremia pasal 36 ayat yang ke-9. Kalau di teks terjemahan ini ada perintah berpuasa di bulan ke-9. Ya. Bulan ke-9. Ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tinggal di kota Yerusalem dan orang-orang yang datang ke kota Yerusalem. Ya. Apakah ini ada kaitan dengan tradisi Islam? Perlu kajian lebih dalam. Tapi minimal ini bisa menjadi semacam diskusi. Ya. Kalau kita cek bahasa Ibraninya ini menarik. Karena ada sesuatu yang menjadi titik temu dengan bahasa Arab itu. Ya. Saya coba cek bahasa Ibraninya, tertulis demikian. Wa yahi beshana hahamishit lehoyakim ben Yosiyahu melech Yehuda bekhadesh hatashi'i kar'usam lefanai adonai kol ha'am berushadayim. Mirip nggak dengan kata kunci yang termaktub dalam Quran? Ini kalau diterjemahkan begini.
wa yahi beshana, dan adapun pada tahun, bahasa Arabnya juga sana, bahasa Ibrani juga sana. Hahamishit, hahamishit kalau bahasa Arabnya itu khamsah, berarti 5. Berarti pada tahun yang kelima, Lehoyakim ben Yosiyahu, maksudnya bagi Yoyakim putra Yosiyahu, Melech Yehuda, raja orang Yahudi atau raja orang Yehuda. Melech bahasa Arabnya Malik, raja, raja orang Yehuda. Bekhodesh hatasyi'i, Bekhodesh arti harfiahnya kuduskanlah. Hatasyi'i, nah bahasa Arab mengenal istilah tasu'ah. Wahid, itsnain, talasa, arba, khamsah. Ya, sita, sita, kemudian sab'a, thamaniya, tis'a. Tis'a berarti 9. Jadi di sini ada perintah Bekhodesh hatasyi'i, kuduskanlah bulan ke-9. Untuk apa? Qar'u som, serulah mereka som. Ada 3 huruf di sini, sode, waf, mim. Sode kalau bahasa Arabnya sod. Waf bahasa Arabnya waw. Mim bahasa Arabnya ya mim, berarti saum. Saum, oh iya. Ya kan? Kita dapat perintah kutiba alaikumus syiyam. Nah, dari kata saum di sini pakai som. Levanai aldonoi, semata-mata hanya untuk Tuhan. Kolhaam Yerusalem, untuk semua ummah yang ada di kota Yerusalem. Jadi kalau kita baca ini ada perintah menjalankan puasa di bulan ke-9. Tapi di sini maksudnya bulan ke-9 kalender Yahudi. Oh, beda dengan tahun Hijriah versi Islam. Tapi yang penting di sini ada sesuatu yang bisa dikaji bersama. Kenapa ya? Ada perintah bulan ke-9. Kenapa perintahnya bukan bulan kedua atau bulan ke-4 atau bulan ke-10, tapi kenapa harus bulan ke-9? Ini kan sesuatu yang tentu saja menjadi perhatian. Apakah itu sangat penting bulan ke-9 itu? Ternyata di sini tidak dijelaskan bulan ke-9 bulan apa. Tetapi kalau kita kaji kalender Yahudi, bulan ke-9 itu disebut bulan Kislev. Bulan ke-9. Kalau bulan ke-10 disebut Tevet. Jadi bulan ke-9 itu Kislev. Bulan ke-10 Tevet. Bulan ke-11 itu Seva, bulan ke-12 itu Adar. Nah, itu nama-nama bulan dalam tradisi Yahudi. Yang penting di situ bulan ke-9 bulan Kislev. Tapi nggak dijelaskan nama bulannya di sini. Hanya disebutkan Bekhodesh hatasyi'i, kuduskanlah bulan ke-9. Dalam Quran, perintah puasa itu bulan keberapa? Pak Edi kira-kira tahu kenapa dalam Quran ada perintah bulan Ramadan di situ, ya kan? Iya, lihat itu Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang bahasa Arabnya Pak Edi. Al-Baqarah 185. 85. Nah, oke, klik. Nah, ayatnya panjang ya. Ayatnya panjang. Saya baca bagian awal. Di situ disebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Arti harfiahnya pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini ada catatan kata kunci di situ Pak Edi. Di dalam Al-Quran, saya coba untuk sourcing. Ternyata kata syahr, arti harfiahnya bulan, hitungan bulan, itu diulang dalam Quran 12 kali. Kenapa ya? Kata syahr dalam Quran itu kalau dicari, bulan itu jumlahnya 12 kali diulang. Jadi kata syahr 12 kali diulang.
Apakah ini maksudnya sama dengan Bulan-bulan. bulan-bulan, nama-nama bulan dalam satu tahun? Bisa jadi. Tapi kenapa Quran ketika menggunakan ungkapan kata syahr itu diulang dalam hitungan 12 kali. Sedangkan nama bulan, satu-satunya nama bulan yang tercantum dalam Al-Quran itu bulan Ramadan. Oh, cuma satu ini. Cuma satu bulan itu. Dan itu berarti salah satu di antara 12 bulan tadi. Dan di bulan Ramadan yang istimewa itu, yang istimewa dari antara nama-nama bulan itu, diturunkan Al-Quran. Ya. Kemudian coba lihat yang bagian akhir ini. Apa itu? Ada istilah faman syahida minkum, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian apa asy-syahr, bulan itu, faliyasum, maka berpuasalah. Faman syahida minkum asy-syahra faliyasum, barang siapa yang menjumpai bulan itu, maksudnya bulan Ramadan bagi kalian, maka faliyasum, berpuasalah. Berarti perintah puasa di bulan berapa? Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Pertanyaannya, bulan Ramadan itu bulan keberapa? Kalau dihitung, yang hitung-hitungan itu ya. Pak Edi penasaran enggak? Iya. Ternyata bulan Ramadan itu bulan ke-9. Oh, 9 ya. Bulan Ramadan bulan ke-9. Bulan ke-10 bulan apa? Syawal. Oh, hitungan Jawa itu biasanya. Loh, bukan, itu Arab ya. Hijriah. Oh, tapi dipakai patokan orang Jawa juga ya? Iya, orang Jawa juga menggunakan itu. Kalau bulan yang pertama kan bulan Muharram, ya kan? Kalau bulan ke-9 itu bulan Ramadan. Oh, kalau bulan ke-8, bulan apa? Sya'ban. Kalau bulan ke-10, bulan Syawal. Jadi kita sekarang ini berada di bulan urutan ke-9. Di urutan bulan ke-9 yang disebut bulan Ramadan, kita diperintahkan berpuasa. Orang Yahudi ketika masuk di bulan ke-9 pada masa Raja Yoyakim juga diperintahkan untuk berpuasa. Bulan ke-9 namanya bulan Kislev. Hitungan bahasa bulan-bulan Arab itu beda dengan yang Masehi ini ya? Oh, beda. Tapi sama dengan Ibrani ya? Ibrani dan Arab sama? Sama. Jadi untuk menentukan ini masuk bulan baru atau belum, itu hitungannya adalah waktu matahari terbenam. Itu sudah masuk bulan baru. Sama dengan menentukan bulan Ramadan. Itu kan hitungan bulan waktu maghrib itu kan baru dimulai. Teropong itu dilihat. Baru masuk bulan baru. Yahudi juga sama. Berbuka puasa juga mirip dengan kita tradisinya. Kalau tradisi Yahudi puasanya berapa hari? Nah, kalau bulan Kislev itu hitungannya menarik. Antara 29 sampai 30. Full, satu bulan? Full, itu satu bulan. Sedangkan kita bulan Ramadan itu antara 29 sampai 30. Sama kan? Itu dilakukan sampai hari ini? Ya, mengenai itu dilakukan atau tidak, itu ada ayatnya. Cuma masalahnya tercantum di dalam kitab Yeremia. Jadi orang Ibrani, orang Yahudi sampai hari ini juga melakukan puasa maksudnya ya? Kalau dari teks perintah ini, itu. Ya perintah itu puasa. Karena kitab ini kan juga dipegang orang Kristen. Apakah orang Kristen juga melakukan puasa seperti mereka itu? Ya, di dalam tradisi Kristen itu memang ada puasa. Tetapi puasa itu bisa dijalankan, juga tidak dijalankan, itu pilihan. Berarti puasanya Yesus yang 40 hari itu juga di bulan 9 ini? Oh, tidak ada kaitan. Oh, tidak ada kaitan. Tetapi yang jelas yang dilakukan Yesus itu jumlah harinya itu persis seperti yang dilakukan oleh tradisi Yahudi. 40 hari. Nabi Musa sama. Nabi Musa 40 hari. Yesus juga melakukan 40 hari. Elia juga 40 hari. Elia 40 hari. Kemudian orang-orang Yahudi juga biasa menjalankan perintah puasa itu. Tetapi hitungannya kayak kita, dalam arti puasa dimulai itu fajar mulai terbit sampai matahari terbenam. Makan. Sedangkan saudara kita kaum Kristiani itu puasanya tidak seketat yang dijalankan oleh Muslim maupun yang dijalankan oleh tradisi Yahudi. Ada variasi-variasi. Ya. Tetapi paling tidak itu menjadi bukti atau jejak tradisi Kristen juga menjalankan puasa. Cuma
variannya itu sangat-sangat beragam. Soalnya denomnya masing-masing Karena banyak masing-masing sekali ya. denominasi itu Masing-masing denom. punya tata cara Cara puasa sendiri. sendiri-sendiri. Ya. Bahkan tradisi Katolik pun itu kan ada yang namanya puasa Paskah, Ya. Prapaskah. Prapaskah Sebelum ada. Paskah itu ada puasa 40 hari. Oh iya. Iya kan? 40 hari. Tapi kan tidak semua orang bisa menjalankan puasa itu. Makanya tidak terlalu ketat. Kalau menjalankan itu baik, tidak menjalankan juga nggak ada masalah. Tidak diwajibkan maksudnya. Ya, kalau di Islam itu ada panggilan khusus, hanya orang-orang yang beriman yang menjalankan puasa. Bagi mereka yang tidak menjalankan puasa, ya memang tidak masuk kategori orang yang beriman. Jadi sebetulnya nggak ada yang dipaksa di situ kan? Iya toh? Hanya mereka ada nggak kerelaan atau keridhaan untuk dipanggil dengan seruan itu. Ya kan? Kalau dia merasa dipanggil, dia akan menjalankan itu. Kalau dia tidak merasa dipanggil, ya dia bukan bagian dari seruan itu. Itu saja kan? Jadi nggak ada istilahnya ini sesuatu yang sangat heboh sampai ada sweeping dan sebagainya. Orang tidak puasa dimarahi. Nah, kalau Prapaskah begitu Pak Edi, 40 hari. Baik, saudara-saudaraku sekalian, terjawab sudah ya bahwasanya apa yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa berpuasalah sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa. Tadi sudah kita buktikan bahwasanya ternyata umat-umat terdahulu ini ada di zaman umatnya Nabi Nuh atau di dalam kitabnya orang Hindu, yaitu yang dibawa oleh Manu tadi ya. Itu tadi sudah disebutkan ada ayat soal puasa. Kemudian di kitab Yahudi juga ada puasa, bahkan bulannya sama dengan bulan orang Muslim, bulan ke-9 atau di bulan Ramadan. Dan puasanya juga sama. Mereka juga berpuasa selama full 41 bulan, ada yang 29, ada yang 30. Bahkan di dalam Islam pun sama yang dilakukan, yaitu antara 29 dan 30 ya. Nah, itu menarik 30 ya. 30 hari. 30 hari maksudnya, ya. Jadi apa yang sudah kita kemukakan di sini bisa menjawab pertanyaan dari netizen semua, sebagaimana sering yang dipertanyakan bahwasanya umat Kristen, umat Yahudi, bahkan umat-umat terdahulu itu memang diwajibkan berpuasa dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman saja, tadi sudah disebutkan ya. Demikian saudaraku sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini di bulan puasa juga menerima zakat fitrah ya, baik zakat fitrah dan juga zakat mal. Bisa Anda salurkan ke yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur, dan Anda bisa salurkan di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 11188899971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Jadi selama bulan Ramadan ini kami akan membagikan zakat fitrah kepada terutama kaum mu'alaf pembina kami ya, karena kami juga punya daftar mu'alaf yang wajib kita santuni. Untuk itu silakan salurkan bantuan Anda sekalian kepada kami dan kami siap akan membagikan kepada mereka yang berhak menerima ya. Dan semua sumbangan baik itu yang sudah Anda kirim terdahulu sampai hari ini yang sudah mendukung kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga amal Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ada closing Ustaz, silakan. Baik. Sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran bahwa perintah puasa itu bukan eksklusif untuk umat Islam pada masa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga ada perintah bagi ummah sebelum zamannya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa validasi itu berdasarkan kitab Manawatir Masastra dan juga dalam kitab yang disebut Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tradisi Yahudi paham mengenai perintah puasa di bulan ke-9. Kita pun juga paham ada perintah puasa di bulan ke-9. Sedangkan istilah puasa sendiri diambil dari kata upavasa dari bahasa Sanskerta dan itu dijalankan oleh saudara-saudara kita kaum Hindu. Maka marilah kita mencermati aspek dari makna puasa itu
sebagai pengendalian diri untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat Tuhan tidak ridho atas kehidupan kita. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan segala sesuatu yang membuat Tuhan itu kecewa. Kita tidak lakukan itu. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, demikian perjumpaan pada malam hari ini dan saksikan kami selanjutnya yang akan selalu tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.